sejahtera untuk pendengar Headland di mana saja berada. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program rohani, yaitu Lidah Api. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, adapun judul khotbah pada malam hari ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu perubahan sikap hidup yang mengarah kepada kebaikan. Untuk bersama kita mempelajari firman Tuhan ini, saya undang kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang padamu pada malam hari ini dengan mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk boleh bersama mempelajari firman-Mu melalui program Lidah Api yang disiarkan oleh Radio Headland Lampung pada kesempatan ini. Kami mohon urapan dan jamahan daripada Roh Kudus, supaya firman-Mu saja yang berdaulat di dalam hati kami, para pendengar kami, dan kami semua yang mendengarkan program ini di mana saja berada. Bersamalah dengan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu para pendengar untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Dalam buku Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-18, mari kita baca bersama dengan satu perikop, yaitu nubuatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Pertobatan lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apalagi kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, atau aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan dari dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Bapak Ibu para pendengar Headline di mana saja berada, dikisahkan dalam sebuah cerita pewayangan Jawa, seorang tokoh bernama Dewi Arimbi dari kerajaan Prenggondani, atau kalau bahasa Indonesianya Prenggandani. Kerajaan ini Bapak Ibu adalah kerajaan para raksasa. Termasuk Dewi Arimbi ini juga adalah seorang raksasa. Dia raksasa perempuan. Kerajaan atau keraton daripada Prenggondani ini dipenuhi dengan raksasa yang merasa benci, dipenuhi dengan perasaan kebencian, khususnya kepada para Pandawa. Rasa bencinya itu ditunjukkan karena memang mereka ini, kerajaan raksasa ini, kerajaan Prenggondani yang dipenuhi dengan raksasa-raksasa, yang dipenuhi dengan rasa kebencian kepada para Pandawa. Kenapa? Karena raja Prenggondani, yaitu yang bernama Tremboko, ini terbunuh di tangan ayah para Pandawa. Ayah Pandawa ini yang bernama Pandu membunuh raja Prenggondani, yaitu Tremboko. Namun Bapak Ibu para pendengar sekalian, Dewi Arimbi tidak mau dikuasai oleh rasa kebencian sebagaimana saudara-saudaranya atau masyarakat di Prenggondani pada kebanyakan. Dia tidak mau. Ini Dewi Arimbi tidak mau dikuasai dengan rasa benci kepada Pandawa. Lantas Dewi Arimbi ini meninggalkan kerajaan, istana ditinggalkan untuk bertapa di sebuah goa. Dia bertapa di goa. Dia menjadi seorang yang jujur dan penuh dengan kasih sayang. Inilah Dewi Arimbi. Setelah dia keluar dari goa, dari pertapaannya, Dewi Arimbi ini berjumpa dengan perjaka yang gagah perkasa yang bernama Bima. Bima ini adalah bagian daripada Pandawa. Bima ini juga adalah anak daripada Prabu Pandu yang membunuh Prabu Tremboko tadi. Lalu Dewi Arimbi ini jatuh cinta kepada Bima. Namun Bima saat itu juga menolak cinta daripada Dewi Arimbi. Sebab Dewi Arimbi ini berwujud seorang raksasa perempuan. Mukanya buruk, menjijikkan, mengerikan. Kemudian Dewi Arimbi ini berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Dewi Kunti. Dewi Kunti ini adalah ibu daripada Bima, ibu kandung dari Bima. Dari sebuah percakapan antara Dewi Arimbi dengan Dewi Kunti, di mana Dewi Kunti ini mengenali bahwa Dewi Arimbi ini adalah seorang yang cantik. Kalau tadi Bima melihat Arimbi itu bermuka buruk, tetapi ibunya justru sebaliknya melihat bahwa Dewi Arimbi ini adalah seorang wanita yang cantik dan jiwa yang baik, perilakunya baik, punya tata krama, sopan santun, ramah, tidak pendendam, tidak memiliki rasa benci.
Ini penglihatan dari Ibu Bima, yaitu Dewi Kunti. Seketika itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian, Arimbi atau Dewi Arimbi yang bermuka raksasa tadi, bermuka buruk, menjijikkan, mengerikan, berubah menjadi seorang yang berwajah cantik jelita. Dan ketika itu juga Bima mau menerima cinta Arimbi. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika kerajaan Yehuda juga sedang dalam keadaan yang buruk, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-18 tadi, bangsa Yehuda ini melakukan dua hal yang bertentangan dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain, bangsa Yehuda ini beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lainnya lagi, bangsa Yehuda ini melakukan kejahatan. Di sisi lain, bangsa Yehuda ini menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, tangan mereka, orang-orang Yehuda ini atau bangsa Yehuda ini melakukan kekerasan, bahkan penumpahan darah di antara mereka sendiri, saling membunuh. Perubahan mereka membuat Tuhan marah. Tuhan murka kepada mereka. Dan sekaligus menyedihkan ketika melihat perbuatan daripada bangsa Yehuda ini. Tuhan memalingkan mukanya, tidak mau melihat bangsa Yehuda ini ketika mereka membawa persembahan. Ketika bangsa Yehuda membawa korban bakaran, korban persembahan, dan juga menyampaikan doa-doa, Tuhan memalingkan mukanya, tidak mau melihat bangsa Yehuda ini. Dia tidak suka, atau Tuhan ini tidak suka memandang bangsa Yehuda yang jahat itu. Tuhan menutup telinganya ketika mereka memanjatkan doa-doa. Tuhan tidak mau mendengarkannya. Persembahan dan perbuatan mereka menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita bayangkan diri kita ketika kita ditolak Tuhan, Tuhan memalingkan mukanya kepada kita, betapa sedihnya kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak memalingkan muka terhadap kita, meskipun kita berdosa. Terbukti, Tuhan Yesus diutus dari surga untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saya dan pendengar sekalian. Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki bangsa Yehuda menghentikan perbuatan jahat. Menghentikan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tuhan juga menghendaki bangsa Yehuda ini belajar untuk berbuat baik. Tadi di beberapa ayat bagian akhir sebelum ke ayat 18, Tuhan menyampaikan nasihat, pesan kepada bangsa Yehuda. Tinggalkan ini, jangan lakukan ini, dan sebagainya. Dari tempat Bapak Ibu berada saat ini, sambil dibaca dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-18 tadi. Bapak Ibu para pendengar sekalian, kehendak Tuhan itulah yang dipenuhi oleh orang-orang percaya di Tesalonika. Berbeda dengan di Yehuda tadi. Perbuatan orang-orang percaya di Tesalonika ini sangat terpuji Bapak Ibu.
sangat terpuji. Mereka hidup dalam iman yang teguh dan bertumbuh. Untuk memastikan hal itu, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari dalam Tesalonika. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2 Tesalonika pasal yang pertama. Tesalonika 2 pasal yang pertama, kita akan baca ayat 1 sampai 4. Dikatakan di dalam pasal ini, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Bapak Ibu para pendengar sekalian, kalau dilanjutkan di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala perkara imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu para pendengar sekalian, orang-orang di Tesalonika ini melakukan kasih yang nyata dan tabah dalam menghadapi atau dalam mengalami penganiayaan. Paulus sebagai rasul utusan Tuhan sangat berbahagia dan sangat bersyukur melihat sikap hidup orang-orang di Tesalonika atau jemaat Tuhan yang berada di Tesalonika ini. Pasti sikap hidup mereka ini membahagiakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sendiri. Dengan sikap hidup mereka yang terpuji, mereka dilayakkan hidup bersama Tuhan, bahkan dilayakkan melakukan pelayanan karya Allah, melakukan pekerjaan penginjilan. Kebahagiaan Tuhan Yesus juga bisa dibayangkan ketika melihat sebuah perubahan sikap hidup yang dilakukan oleh Zakheus, di mana Zakheus berubah dari sikap dan perilaku mencari kesenangan pribadi, keuntungan sendiri, menjadi berupaya memberikan kesenangan bagi orang lain. Lebih-lebih bagi mereka yang miskin dan merasa diperas, dirugikan oleh Zakheus, di mana bertahun-tahun Zakheus ini biasa melakukan pekerjaan yang haram, pekerjaan yang tidak disukai oleh masyarakat, yaitu dengan menarik lebih banyak pajak untuk dirinya sendiri dari pajak yang sudah ditentukan itu. Jadi di markup
pajaknya itu. Pajak yang dia pungut itu, yang seharusnya dibayarkan oleh orang sesuai dengan data yang diberikan, tetapi ini diminta lebih daripada yang seharusnya. Dia tinggalkan kebiasaannya itu. Zakius meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Sikap baru yang terpuji diambil oleh Zakius, yaitu memberikan banyak uang untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang merasa dirugikan olehnya. Bapak Ibu para pendengar Heartland yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perubahan sikap hidup Zakius itu berawal dari mendengar tentang Tuhan Yesus. Tentu dalam segala kasih, karya, kuasa, dan ajarannya yang mulia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus didengar oleh Zakius. Kemudian Zakius mempunyai niat dan bahkan kerinduan untuk bertemu muka dengan muka, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Disinilah titik perubahan sikap daripada Zakius itu terjadi. Ketika Zakius berjumpa langsung, berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Lebih-lebih lagi, Tuhan Yesus mau singgah di rumah Zakius. Nampak dari sikapnya itu, Bapak Ibu, yang cepat berubah dari sikap Zakius ini. Zakius mengalami satu kebahagiaan yang sangat besar, kebahagiaan yang luar biasa dari dalam diri Zakius, di mana di dalam perjalanannya dengan Tuhan Yesus itu, ketika perubahan sikap Zakius itu diwujudkannya, tentunya banyak orang mengalami kebahagiaan. Orang-orang miskin yang mendapatkan pemberiannya, orang-orang yang pernah diperasnya, ini mendapatkan pengembaliannya. Artinya uang yang diberikan kepada Zakius itu lebih banyak daripada apa yang pernah dia peras atau dia minta pada waktu dia menjadi pemungut cukai yang sebelum dia bertobat atau berubah. Dan bahkan kemungkinan ini ya, orang-orang yang tidak mendapat apa-apa dari dia juga turut kebahagiaan, turut menyaksikan perubahan daripada Zakius, perubahan sikap Zakius dan sikap kebaikan daripada Zakius. Apa yang pernah dilakukan Zakius dalam memungut pajak itu dikembalikan berlipat, dikembalikan kepada orang yang pernah dia pungut pajaknya. Inilah perubahan hidup Zakius yang begitu luar biasa setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari dalam Lukas pasal 19. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah
Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu para pendengar sekalian, inilah kisah Zakeus yang berubah, mengadakan perubahan hidup, berubah sikap hidup untuk kebaikan. Sebagaimana kita pada zaman akhir ini, dalam menghadapi segala macam pergumulan hidup kita, mungkin di masa-masa lalu kita pun melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Kita harus melakukan perubahan sikap hidup untuk mengarah kebaikan. Inilah Bapak Ibu para pendengar Heartland di mana saja berada, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan kita akan menyampaikan beberapa hal, atau pendengar akan menyampaikan pertanyaan atau permohonan doa. Sekiranya ada, dipersilakan untuk menghubungi line WA ataupun telepon yang sudah dibagikan tadi.